Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Kristianto Saputra, NIM 1218066. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul analisis beban kerja mental karyawan pada lantai produksi dengan metode Nasdaq LX di PT Kawan Jati Akurasi. Untuk yang pertama itu gambaran umum perusahaan. PT Kawan Jati Akurasi sendiri merupakan bengkel yang digunakan untuk mold shop dan perbaikan spare part dan mesin-mesin mold ini didirikan pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2008 PT Kawan Jati Akurasi mulai mendapatkan pesanan produk tutup botol. Pada tahun ini juga produksi yang dilakukan masih berada di satu tempat dengan bengkel mold. Kemudian pada tahun 2012 PT Kawan Jati Akurasi memutuskan untuk mengubah perusahaan dari yang hanya bengkel spare part kemudian menjadi pabrik yang memproduksi tutup botol. Dan kemudian pada tahun 2012 juga PT Kawan Jati Akurasi memutuskan untuk memindah tempat lokasi produksinya. Kemudian dua ini merupakan logo dari PT KSA. Untuk berikutnya itu visi dan misi. Visi dari PT Kawan Jati Akurasi sendiri adalah to produce a good mold, precision, and quality, yaitu yang berarti memproduksi cetakan yang bagus, presisi, dan berkualitas. Kemudian untuk letak geografis perusahaan, PT Kawan Jati Akurasi berada di Jalan Kaliurang, KM 19,4, Purwodadi, Sleman, Yogyakarta. Lokasi ini memiliki luas lahan sebesar 1.567 meter persegi dan luas bangunan sebesar 1.117 meter persegi. Kemudian untuk berikutnya itu proses produksi. Proses produksi sendiri dibagi menjadi 10 tahapan. Yang pertama yaitu penerimaan pesanan. Penerimaan pesanan di sini adalah awal mula dari konsumen memesan produk yang diinginkan. Kemudian untuk perancangan produksi sendiri adalah proses penentuan produk yang ingin diproduksi di PT KSA. Kemudian untuk pengujian mold di sini merupakan menguji mold yang sudah ada di PT KSA. Kemudian untuk pengadaan bahan baku sendiri adalah proses pembelian bahan baku yang sesuai dengan yang keinginan konsumen dan berkualitas bagus dari PT KSA. Kemudian untuk mixing sendiri merupakan proses pencampuran antara bahan baku utama dengan pigmen warna. Kemudian untuk yang keenam yaitu injection merupakan proses memasukkan bahan baku hasil campuran mixing tadi ke dalam mesin. Kemudian untuk yang ketujuh yaitu seleksi, yaitu proses penyortiran yang dilakukan oleh selektor. Kemudian untuk packaging sendiri merupakan proses memasukkan produk ke dalam kardus. Kemudian untuk checking merupakan proses yang dilakukan oleh quality assurance sebelum barang dikirimkan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu distribusi merupakan pengiriman barang produk ke konsumen. Untuk produk yang dihasilkan sendiri adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa contoh tutup botol dengan berbagai variasi dan juga terdapat produk sampingan yang berupa visir dan cincin jamur. Untuk berikutnya yaitu pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama pengendalian kualitas bahan baku yaitu melakukan uji warna untuk menjaga kualitas warna produk yang dihasilkan. Di sini dilakukan oleh quality assurance. Kemudian yang kedua pengendalian kualitas proses produksi yaitu di sini yang pertama itu dilakukan oleh bagian quality assurance yaitu mereka melakukan pengecekan awal apakah produk layak untuk diproduksi atau belum. Untuk berikutnya itu setelah proses produksi dimulai, pengecekan dilakukan oleh bagian selektor, yaitu mereka melakukan pengecekan selama 24 jam. Kemudian untuk bagian quality control ini melakukan pengecekan secara berkala, yaitu setiap 2 jam sekali. Untuk yang terakhir yaitu pengendalian kualitas produk akhir, yaitu dilakukan oleh bagian quality assurance, yaitu mereka melakukan uji kebocoran dan uji buka tutup botol. Untuk yang berikutnya yaitu keselamatan kerja, higienis, dan limbah. Untuk fasilitas K3 sendiri di PT KSA
sudah terdapat alat pemadam api ringan atau APAR. Kemudian yang kedua, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3. Kemudian yang ketiga ada alat pelindung diri atau APD. Kemudian untuk fasilitas sanitasi sendiri, yang pertama ada toilet, kemudian ada wastafel, kemudian ada musola. Untuk pengolahan limbah di PT KSA sendiri adalah mereka melakukan pengolahan limbah sisa produksi menjadi sisir dan cincin jamur. Kemudian untuk organisasi dan manajemen perusahaan, berikut merupakan bagian dari organisasi dan manajemen perusahaan. Paling atas merupakan BOD, kemudian di bawahnya terdapat ada 3, yaitu operasional, mulsop teknik, dan finance and accounting. Untuk berikutnya distribusi dan pemasaran. Untuk distribusi sendiri, PT Kawan Jati Akurasi menggunakan sistem distribusi langsung maupun distribusi tidak langsung yang melibatkan pihak ketiga ataupun agen ekspedisi. Untuk dari segi pemasaran sendiri, divisi marketing dan sales akan menawarkan langsung produk dari PT Kawan Jati Akurasi ke perusahaan yang memerlukan tutup botol dengan kunjungan bisnis. Untuk berikutnya yaitu laporan khususnya yang berjudul analisis beban kerja mental karyawan pada lantai produksi dengan metode NASA TLX, studi kasus pada PT Kawan Jati Akurasi. Untuk pendahuluannya, latar belakang di divisi produksi, bagian selektor dan operator mengungkapkan bahwa pada bagian selektor untuk menyelesaikan pekerjaannya membutuhkan konsentrasi pekerjaan yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja. Tapi pada kenyataannya, perusahaan ini banyak mengalami produk reject yang diakibatkan oleh kesalahan dalam kerja. Operator juga membutuhkan tenaga yang lebih dalam menangani mesin jika terjadi trouble atau masalah. Operator juga harus mengeluarkan cetakan mold dan membawanya ke bengkel. Permintaan yang tinggi atau target produksi yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi beban kerja yang diterima oleh karyawan. Ditambah dengan mold yang mengalami kendala dan harus diturunkan dari mesin. Sehubungan dengan itu, karyawan pada bagian operator mengalami kelelahan. Kemudian beban kerja mental tinggi juga dikarenakan fasilitas yang disediakan atau peralatan yang ada belum terintegrasi dengan sistem yang optimal, sehingga masih terdapat kekeliruan koordinasi antar departemen yang ada. Untuk berikutnya itu rumusan masalah, yaitu seberapa besar beban kerja mental yang dialami oleh karyawan yang terdapat pada bagian lantai produksi PT Kawan Jati Akurasi. Kemudian untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui besar beban kerja mental yang dialami oleh pekerja pada lantai produksi di PT Kawan Jati Akurasi serta faktor-faktornya yang mempengaruhi. Untuk berikutnya itu batasan dan asumsi. Untuk batasan sendiri, yang pertama itu adalah pengambilan data hanya dilakukan pada karyawan yang terdapat pada bagian lantai produksi di PT Kawan Jati Akurasi. Kemudian yang kedua, pengambilan data dilakukan pada 24 Februari 2021. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan data pada karyawan dilakukan di bagian lantai produksi dilakukan pada shift 1. Kemudian yang asumsi, untuk asumsi yang pertama yaitu karyawan dianggap dalam kondisi fit saat bekerja. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana baik mesin maupun alat yang digunakan dianggap bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, tidak terjadi perubahan tugas atau perubahan job description selama penelitian. Untuk berikutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu yang pertama adalah dapat menjadi bahan evaluasi bagi pekerja pada lantai produksi untuk memperbaiki sistem kerja berkaitan dengan beban kerja mental serta faktor-faktornya. Kemudian yang kedua yaitu dapat meningkatkan produktivitas dari pekerja sehingga menghasilkan produk sesuai dengan target. Kemudian untuk manfaat bagi mahasiswa, yang pertama yaitu mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian dan mengaplikasikan ilmu serta teori yang diperoleh selama perkuliahan di program studi teknik industri. Kemudian yang kedua, memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan dan kondisi di perusahaan. Untuk berikutnya itu landasan teori. Untuk beban kerja mental, yaitu pengukuran beban kerja didefinisikan sebagai suatu metode untuk memperoleh informasi tentang efektivitas dan efisiensi suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode analisis kerja, metode
analisis beban kerja, atau metode manajemen lainnya. Untuk metode NASA TLX sendiri dikembangkan oleh Sandra G. Hart dari NASA Ames Research Center and Lowell E. Stapleton dari San Jose State University pada tahun 1981. Kemudian untuk terdapat 6 dimensi ukuran beban kerja mental, yaitu yang pertama yaitu ada mental demand, yaitu seberapa besar aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan untuk melihat, mengingat, dan mencari apakah pekerjaan tersebut sulit, sederhana, atau kompleks. Kemudian yang kedua ada physical demand, yaitu jumlah aktivitas fisik yang dibutuhkan, misalnya mendorong atau menarik. Kemudian untuk yang ketiga yaitu temporal demand, adalah jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Kemudian yang keempat yaitu ada performance, yaitu seberapa besar keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya dan seberapa puas dengan hasil yang dikerjakan. Kemudian yang kelima itu ada frustration, yaitu seberapa tidak aman atau putus asa, tersinggung, terganggu, dan yang dirasakan pada saat bekerja. Kemudian untuk yang terakhir itu ada effort, seberapa keras kerja yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tingkat performasi. Kemudian untuk di bawahnya merupakan tabel dari kategori beban kerja tadi. Untuk berikutnya itu metode penelitian. Di sini merupakan kerangka penelitian, yaitu yang pertama ada perumusan masalah, kemudian ada tinjauan penelitian, kemudian ada studi literatur, kemudian ada pengumpulan data, kemudian ada pengolahan data, kemudian ada analisis dan kesimpulan dan saran. Untuk berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk pengumpulan data sendiri yang pertama ada data pembobotan indikator NASA TLX, yaitu pekerja atau responden diminta untuk membandingkan dua indikator yang berbeda dengan cara perbandingan berpasangan sesuai dengan yang dialami responden pada saat melakukan pekerjaannya. Di bawah ini merupakan tabel contoh pembandingannya, yaitu yang pertama itu adalah mental demand dibandingkan dengan physical demand. Mental demand tersebut menandakan bahwa tidak dipilih, yang dipilih adalah physical demand. Untuk yang berikutnya yaitu data rekapitulasi rating NASA TLX, yaitu pemberian rating dilakukan oleh pekerja atau responden dari skala 0 sampai dengan 100 terhadap ke-6 indikator beban kerja mental sesuai dengan yang dialami responden saat menjalani pekerjaannya. Itu merupakan tabel indikatornya. Untuk berikutnya itu pembobotan. Data pembobotan faktor merupakan total perbandingan berpasangan untuk keseluruhan, yaitu 6 indikator ya, sebesar 15. Ini di bawah ini merupakan tabel dari pembobotan. Untuk berikutnya itu pengolahan data. Yang pertama itu perhitungan nilai produk. Perhitungan nilai produk sendiri didapatkan dari rating dikali dengan bobot faktor. Nah, ini di bawah ini merupakan tabel dari perhitungan nilai produk. Kemudian untuk berikutnya perhitungan wake work load atau WWL, ini merupakan sigma dari nilai produk. Jadi ada jumlah dari keseluruhan pekerja, nilai produk dari pekerja itu dapat dilihat pada tabel di bawah itu. Untuk berikutnya yaitu perhitungan skor NASA TLX. Skor NASA TLX sendiri didapatkan dari WWL dibagi 15 karena terdapat 15 tali tadi. Kemudian, untuk contoh perhitungan sudah ditampilkan, yaitu 970 dibagi 15 sama dengan 64,67, itu merupakan skor NASA TLX untuk pekerja pertama dan seterusnya. Untuk berikutnya itu menghitung uji keseragaman data. Untuk BKA sendiri itu sebesar 92,39. Kemudian untuk BKB sendiri batas dari bawah itu ada sebesar 46,07. Kemudian dilihat dari X1 itu dari data X1 tidak ada yang keluar dari batas atas maupun batas bawah. Kemudian untuk menghitung uji kecukupan data, kecukupan data sendiri didapatkan N aksen itu sebesar 4,32. Jika N aksen itu minus 4,32, jika N aksen sendiri kurang dari N, maka data pengukuran sudah mencukupi sehingga tidak perlu ada penambahan data. Kemudian untuk interpretasi skor NASA TLX, di sini merupakan skor NASA TLX dari keseluruhan pekerja, yaitu didapatkan dua sangat tinggi, yaitu
di atas 80 karena sangat tinggi, range dari 80 hingga 100. Kemudian 15 lainnya merupakan tinggi karena terdapat pada range 50 sampai 79. Untuk berikutnya analisis hasil. Dari hasil perhitungan skor ASA-TLX didapatkan hasil yang berbeda-beda dengan skor terbesar yaitu 82,33 dan untuk skor terkecil yaitu 58,76. Perbedaan tersebut disebabkan karena penilaian menggunakan metode NASA-TLX bersifat subjektif tergantung dari setiap pekerja. Kemudian yang kedua yaitu beban kerja yang dialami karyawan pada bagian selektor dan operator termasuk dalam kategori tinggi. Maka dari itu diharapkan adanya penambahan pekerja tiap-tiap job description pada bagian produksi agar mempermudah pekerjaan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk di bawah ini merupakan grafik dari standar indikator NASA-TLX, yaitu tertinggi yaitu adalah OP atau on performance, kemudian yang kedua ada effort, kemudian yang ketiga ada temporal demand, kemudian yang keempat ada physical demand, yang kelima ada mental demand, yang terakhir ada frustasi. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, yang pertama yaitu rata-rata skor NASA-TLX sebesar 69 dan skor tertinggi sebesar 82 dan skor terendah sebesar 58,7. Terdapat 15 orang pekerja dalam kategori tinggi dan 2 orang pekerja dalam kategori sangat tinggi. Kemudian yang kedua, indikator dengan nilai tertinggi yaitu on performance atau OP, kemudian diurutkan kedua yaitu effort, kemudian yang ketiga yaitu temporal demand, yang keempat yaitu physical demand, yang kelima yaitu mental demand, yang terakhir yaitu frustasi. Kemudian untuk yang ketiga yaitu konsentrasi bekerja yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja, tenaga yang lebih dalam menangani mesin jika terjadi trouble atau masalah dan harus mengeluarkan cetakan mol dan membawanya ke bengkel. Kemudian permintaan atau target produksi yang banyak pada karyawan ditambah dengan seringnya mol rusak yang mengalami kendala harus diturunkan dari mesin dapat menyebabkan kelelahan pada karyawan pada bagian operator. Kemudian fasilitas yang disediakan atau peralatan yang belum terintegrasi secara optimal juga dapat menambah beban kerja dari karyawan. Untuk berikutnya saran yang pertama yaitu pembaca dapat mempelajari lebih dalam mengenai metode pengukuran beban kerja mental menggunakan metode NASA-TLX. Yang kedua, penelitian selanjutnya mencari apa saja penyebab yang dapat memicu beban kerja dari faktor lain, sebagai contoh dari faktor ekonomi, posisi duduk, lingkungan kerja, dan tingkat kelelahannya. Mungkin itu saja dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.